Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita umat Islam adalah terutusnya Nabi yang agung, Nabi pilihan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman.
id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus seorang rasul dari diri mereka, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi keperingatan, da'i ilallah, yang mengajak kepada agama Allah, wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah telah menjadikan beliau sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan para rasul. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan sebagai penutup para nabi dan para rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang harum namanya, mulia dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam hingga akhir zaman, hingga hari kiamat, bahkan nanti di akhirat, nama Nabi kita Muhammad harum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus nabi dan rasul, melainkan Allah telah mengambil perjanjian kepada nabi dan rasul tersebut untuk beriman kepada Nabi Muhammad, untuk menolong dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau beliau terutus nanti. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunnah. Dan ingatlah kata Allah, tatkala kami mengambil perjanjian kepada nabi dan rasul, tatkala datang kepada mereka kitab dan hikmah, bahwa ketika terutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, kalian wajib untuk beriman dengannya, membela dan menolongnya. Allah bertanya kepada Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul diutus, Allah Subhanahu wa ta'ala ambil perjanjian seperti ini. Aqrartum ala dzalika wa akhadtum ala dzalika isri? Apakah kalian mau setuju dan kalian mau mengambil perjanjian tersebut? Qalu aqrarna. Para nabi dan para rasul yang diutus mengatakan, kami setuju ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau gitu persaksikanlah dan aku bersama kalian akan mempersaksikannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa nama Nabi kita Muhammad SAW harum dan terkenal, bahkan semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Adam alaihi salam sampai akhir zaman, bahkan sampai tegaknya hari kiamat.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, menjadi pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat. Ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan oleh Allah dari awal sampai akhir di sebuah bumi yang telah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Ketika jamaah harus menunggu keputusan mereka masing-masing di suatu hari yang kata Allah fi kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam satu hari yang perhitungannya sama dengan 50.000 tahun, penantian yang sangat lama. Sementara manusia tak tahu apakah mereka menjadi penghuni surga ataukah penghuni neraka. Meminta syafaat kepada Allah melalui perantara para nabi dan rasul. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup untuk memintakan syafaat itu. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak sanggup memintakan syafaat itu. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun tak sanggup memintakannya. Mereka datang kepada Musa, kepada Isa. Mereka tak sanggup memintakannya. Mereka mengatakan, datangilah Muhammad yang merupakan penutup para nabi dan para rasul. Maka datanglah manusia dari awal hingga akhirnya datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW meminta syafaat beliau. Maka Rasulullah mengatakan, ana laha, sayalah yang berhak memintakan syafaat, sayalah yang berhak memintakan syafaat. Maka ketika itulah Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Itulah yang kita harapkan nanti di akhirat nanti, supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka menunjukkan kepada kita bahwa nama Nabi kita Muhammad SAW tetap harum bahkan sampai di akhirat nanti. Maka ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan keutamaan beliau SAW di dalam surat Asy-Syarah atau di dalam surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan wa wada'na anka wizrak alladzi, yang telah, dan kami telah meletakkan bebanmu yang telah memberatkan punggungmu. Artinya kami telah menggugurkan dosa-dosamu. Kemudian Allah mengatakan laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, Allah Subhanahu wa taala tinggikan beliau. Maka wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk memuliakan Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW, pengagungan yang besar yang melebihi pengagungan kita kepada siapapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengagungan kita kepada Nabi tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan kita ikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalannya Rasulullah, yuhibbukumullah, barulah Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecintaan kepada Nabi SAW bahkan harus lebih besar, melebihi kecintaan kita kepada orang tua sendiri, melebihi kecintaan kita kepada anak. Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan. Demi Allah, tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi. Demi Allah, tidak beriman salah seorang dari kita sampai kita menjadikan Nabi SAW sebagai orang yang paling kita cintai, bahkan melebihi cinta kita kepada anak sendiri, bahkan melebihi cinta kita kepada orang tua sendiri, bahkan melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW memuliakan beliau, mengagungkan beliau, membela kehormatan beliau, membela kemuliaan beliau. Ketika ada orang yang menginjak-injak kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang-orang yang menista kemuliaan Nabi SAW, umat Islam pun marah dengan hal tersebut. Kenapa mereka berani menginjak-injak kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi SAW lebih utama bagi orang-orang yang melebihi diri mereka sendiri. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutus engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi, pemberi kabar gembira, beri peringatan agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan memuliakan Rasulullah, agar kalian mengagungkan dan menghormati Rasulullah dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di petang hari. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam di hati umat Islam, di dada-dada kaum muslimin, melebihi apapun juga. Kita wajib memuliakan beliau. Dan kita pun marah tatkala ada orang-orang kafir yang berani menginjak-injak kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kutuk perbuatan tersebut, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang terlaknat, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang yang melakukannya, orang-orang kafir yang melakukannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa alim wa tafadhal wa karim bi jalalika wa jamalika ala sayyidi ibadika wa asrabi ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sawabi Allah tabaraka wa ta'ala am kulla sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang benar, ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jalla ala nurin minallahi tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah innallaha bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaum. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.